Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan pada hari ini kita akan bertemu untuk menyelesaikan kita punya masalah. Jadi sebelum saya adalah sebagai pengamat, ada coach dan coaching. Nah, sebelum saya bertanya kepada coach, berdasarkan proses coach, apakah Bapak Padi sebagai coach sudah mengetahui yang 4 alur tirta tersebut? Ya, sudah. Jadi 4 alur itu mempunyai beberapa tindakan. Yang pertama adalah tujuan, terus yang kedua adalah identifikasi, terus yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, di dalam sebentar ini kita harus melalui sebagai 4 tirta ini. Baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Sri? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Sepertinya ada hal yang ingin diceritakan, Bu. Iya Pak, begini. Akhir-akhir ini saya merasa sangat kebingungan dengan permasalahan di sekolah yang ingin diakreditasi, Pak. 1 bulan ke depan itu sekolah saya ingin diakreditasi. Sementara saya ini sebagai guru kelas 4 yang sedang menerapkan kurikulum Merdeka belum memiliki perangkat pembelajaran yang lengkap, Pak. Seperti itu. Oke, jadi apa yang ingin tujuan apa yang ingin kita capai dari pembicaraan ini? Saya ingin solusi permasalahan saya, bagaimana supaya tiba masa akreditasi nanti perangkat pembelajaran saya sudah lengkap, Pak. Oke, baik. Kira-kira apa kendala, Bu, sehingga perangkat pembelajaran itu tidak lengkap? Mungkin selama ini saya hanya fokus kepada tugas-tugas saya sebagai CGP, sehingga mengabaikan perangkat pembelajaran saya. Ketika kelas-kelas saya menyampaikan bahwa akan ada diakreditasi bulan depan, saya langsung panik, Pak. Seperti itu. Baik. Kira-kira berapa lama waktu dari saat ini ke kegiatan akreditasi tersebut? Ya, rencana itu Pak, menurut informasi dari kepala sekolah saya 1 bulan begitu, Pak. 1 bulan. Baik. Dalam jangka 1 bulan ini kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk melengkapi perangkat pembelajaran itu? Ya, mungkin saya akan menyicilnya dulu, Pak, dari perangkat-perangkat yang mudah saya selesaikan, seperti melengkapi absensi, kemudian membuat jadwal pembelajaran, kemudian menganalisis tujuan pembelajaran, seperti itu, Pak. Baik, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk menghadapi akreditasi itu? Untuk selama ini mengisi waktu itu sambil mengerjakan tugas-tugas CGP, saya banyak membuka platform Merdeka, Pak. Kemudian melihat contoh-contoh perangkat-perangkat pembelajaran di kurikulum itu. Jadi untuk sementara ini saya masih tahap di mempelajari, Pak, mempelajari semua model-model di dalam platform Merdeka tersebut. Oke. Sejauh ini apa yang menjadi hambatan terberat yang Ibu temui dalam penyusunan perangkat ini? Hambatan saya itu kalau di sekolah itu sekarang guru-guru pada sibuk ya, Pak. Jadi saya mau berkolaborasi dengan teman, saya agak segan untuk mengajak teman karena mereka juga sibuk mempersiapkan diri, Pak. Kira-kira adakah solusi lain yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi itu? Kalau di saya itu, saya karena melihat teman-teman di sekolah itu
pada sibuk semua Pak. Jadi rencana ini saya ingin mengajak rekan sejawat dari sekolah lain Pak, yang artinya yang telah mengikuti yang telah diakreditasi supaya saya mendapat pemahaman apa-apa yang disiapkan, bagaimana mempersiapkan semua dengan baik supaya nanti tiba akreditasi dapat tidak ada kendala. Oke, baik. Ibu ingin mencari atau berkolaborasi dengan guru di sekolah lain. Kira-kira adakah kira-kira apa semacam kendala yang akan ditemui nantinya? Apakah misalnya guru yang di sekolah lain tersebut bersedia? Saya merasa kalau kebetulan teman rekan dari sekolah lain itu adalah sahabat saya Pak, dan sudah sering membantu saya, jadi saya yakin dia akan bersedia Pak. Oke. Kalau misalnya Bu, dia tidak bersedia melakukan, adakah alternatif lain yang Ibu pikirkan saat ini? Kemungkinan saya akan mencari rekan sejawat dari sekolah yang lain lagi, atau saya akan meminta pengawas saya untuk membimbing saya Pak. Jadi itu target saya, jika teman tadi tidak bersedia, target saya pengawas saya Pak. Seperti itu. Kira-kira Ibu, saya ingin bertanya, rencana apa yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Tentunya karena yang menjadi kebingungan saya adalah belum selesainya perangkat pembelajaran saya. Jadi tentunya lebih membuat jadwal agar mengedepankan perangkat pembelajaran yang susah saya buat itu untuk lebih ke situ untuk menyelesaikannya Pak. Baik. Jadwal yang Ibu susun, apakah selain jadwal ada lagi yang Ibu pikirkan solusi untuk melengkapi khususnya perangkat pembelajaran ini yang belum sempurna, sementara waktu kita semakin dekat? Kira-kira selain jadwal ada lagi upaya lain Bu yang bisa Ibu lakukan? Untuk sementara saya hanya melihat perangkat pembelajaran saya yang dulu, kemudian saya bandingkan bila mana ada materi ajar yang sesuai, maka itu yang akan saya adopsi Pak. Jadi rencananya bahan ajar yang dulu yang akan saya adopsi, kemudian saya modifikasi, kemudian saya olah ke dalam perangkat pembelajaran yang baru tersebut. Kan ada materi-materi yang sama Pak, jadi seperti itu, jadi lebih mudah. Baik, tadi mengatakan bahwasanya akan mengambil perangkat pembelajaran di semester lalu untuk dimodifikasi di pembelajaran ini. Baik, kira-kira apakah pembelajaran itu bisa sesuai dengan kurikulum Merdeka yang kan kurikulumnya berbeda dengan yang lalu? Memang yang berbeda Pak kurikulumnya, tapi ada beberapa materi yang sama. Jadi bisa kita di situ kaitkan atau kita masukkan karena memang materinya pas, jadi akan memudahkan jika itu yang kita pakai. Oke, jadi luar biasa sekali Bu rencana Ibu yang harapkan. Kira-kira komitmen dari Ibu agar supaya akreditasi sekolah ini bisa lancar dan perangkat Ibu bisa dilengkapi sebelum waktu akreditasi itu, kira-kira apa Bu? Jadi saya pertama akan memastikan teman yang akan saya temani kolaborasi tersebut apakah betul bersedia untuk saling berkolaborasi. Kemudian saya juga akan meminta kepada pengawas untuk mengadakan pembimbingan terhadap saya untuk memantau perkembangan dari kinerja saya terkait pembelajaran yang sudah saya terapkan Pak, seperti itu. Baik sekali. Oke, saya kira itu adalah solusi yang menurut Ibu paling baik, dan
saya juga berharap mudah-mudahan ini bisa terlaksana sesuai dengan harapan Ibu. Dan saya juga doakan semoga akreditasi sekolahnya lancar, Bu. Mudah-mudahan Pak, dengan terpenuhinya semua, insya Allah akreditasi akan berjalan baik dan lancar, dan mungkin nanti mendapatkan hasil yang memuaskan. Masih ada lagi, Bu, kira-kira mau disampaikan? Saya kira cukup. Saya kira cukup, Bi. Sampai di sini. Terima kasih, Bu. Baik, setelah melihat tadi, nah dan memang tujuan kami untuk berkumpul bersama di tempat ini yaitu sebagai coaching untuk mengetahui dan permasalahan pada hari ini, dan apa yang tadi coaching sesuai dengan alur tirta yang 4 itu, bahwa yang pertama adalah tujuannya tadi adalah perangkat pembelajaran yang belum terselesaikan, di samping dengan adanya akreditasi sekolah itu yang termasuk. Terus di sini sebagai identifikasinya penggalian telah dijawab tadi oleh Koci, yaitu dengan cara mengajak rekan sejawat dari sekolah lain, itu langkah yang pertama. Terus yang kedua, bertanya kepada salah satu pengawas kita, dan yang ketiga membuka plafon Merdeka, itu salah satu. Nah, rencana aksinya tadi melalui plafon Merdeka, melalui plafon Merdeka. Nah, saya kira barangkali setelah melalui 4 alur tirta ini, saya ingin bertanya kepada coaching, bagaimana perasaan Ibu Suryani setelah di coach oleh Pak Fadli? Alhamdulillah, saya merasa tercerahkan dan sudah mendapat solusi dari permasalahan saya. Saya merasa plong. Alhamdulillah, barangkali Pak Fadli untuk kesempatan pada hari ini, mudah-mudahan apa yang dilakukan pada hari ini dapat terselesaikan dengan baik, dan insya Allah kedepannya kita bisa lebih meningkat lagi. Ya, kita kira cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran coaching. Jadi ada yang bertindak sebagai coach dan ada sebagai coaching. Ibu Herana sebagai coach, kemudian Muhammad Fadli sebagai coaching. Nah, sebelum kegiatan kita lakukan, kita akan mengetahui dulu tujuan dari alur-alur yang kita gunakan dalam coaching ini. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, kemudian yang kedua adalah menggali identifikasi, kemudian yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Apakah Ibu Herana sudah memahami hal itu? Iya, sudah. Kalau begitu, mari kita mulai. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak Fadli? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Ya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kemudahan ke depannya, insya Allah. Nah, bagaimana Pak Fadli? Ada yang bisa saya bantu? Oke, begini Bu Herana ya. Iya. Saya memiliki masalah Iya. terkait hubungan saya dengan salah seorang teman di sekolah Iya. yang akhir-akhir ini sedikit renggang. Jadi apa
tujuan Pak Fadli? Apa tujuan perbincangan Pak Fadli? Saya berharap Bu bisa menemukan solusi bagaimana agar supaya hubungan kami itu kembali harmonis seperti dulu. Apakah ada hambatan kira-kira Pak Fadli temukan? Ya, awalnya saya dengan ibu ini, dengan teman ini memiliki hubungan yang sangat baik, sangat harmonis. Nah, namun pernah satu ketika entahkah kesalahpahaman di media sosial, saya pernah bercanda maksud saya dengan bukan cuma dengan dia, dengan semua teman. Nah, mungkin ada perkataan saya pada waktu itu yang menyinggung perasaannya, ya, sehingga dia dalam tanda kutip marah kepada saya. Jadi setelah kira-kira apa Pak Fadli yang rasakan setelah masalah tersebut? Tentunya yang saya rasakan berbeda dengan dulu. Iya, berbeda ya. Ya, terutama dalam hal ruang gerak kita menjadi terbatas. Kita kan ketahui Bu bahwasanya di sekolah itu sangat diperlukan kolaborasi antara satu guru dengan guru lainnya. Semenjak terjadi masalah hubungan yang tidak harmonis ini, terkadang saya agak segan ya. ketika ingin berkolaborasi dengan dia. Demikian pula sebaliknya juga dia juga tentunya agak kurang nyaman ketika berada atau meminta bantuan kepada saya, atau ketika kita berada dalam satu forum itu akan terlihat sekali ketidaknyamanan itu. Iya. Nah, setelah ketidaknyamanan muncul, apakah Pak Fadli mengetahui masalahnya? Apa kira-kira perkataan Pak Fadli yang diberikan kepada teman tadi? Waktu itu ya saya cuma bercanda ya, jadi bercanda di media sosial tentang ruangan yang kotor ya, jadi termasuk dia kan sebagai penanggung jawab satu ruangan di sekolah saya. Nah, pada waktu itu saya mengomentari bahwasanya jika tidak mampu bertanggung jawab terhadap ruangan itu lebih baik mundur. Jadi mungkin itu yang saya tenggarai sebagai penyebab. Kemudian ada juga hal lain yang kira-kira menjadi pemicu. Jadi pada waktu itu saya diberikan amanah oleh beliau untuk memimpin suatu acara di sekolah. Nah, jadi pada waktu itu ada semacam workshop pelatihan kurikulum. Pada waktu itu beliau mengamanahkan saya agar supaya mengatur jalannya acara tersebut dari awal sampai akhir. Namun pada waktu itu bersamaan saya juga memiliki agenda lain yang harus saya selesaikan pada hari itu. Katakan saya bahwasanya pada waktu itu saya ingin membayar pajak kendaraan saya yang jatuh tempo pada hari itu juga, dan saya ingin mengurus SIM saya yang ingin saya perpanjang, dan besok adalah hari terakhir untuk itu. Jadi sehingga amanah itu tidak bisa saya selesaikan. Jadi saya tetap memberitahu dia bahwasanya ada keperluan saya lain selain dari acara ini. Sehingga pada waktu itu beliau agak sedikit kecewa karena tugas yang dilimpahkan kepada saya itu tidak bisa saya jalankan. Jadi kira-kira apa yang dilakukan Pak Fadli setelah kita melihat suasana yang ketidaknyamanan ini? Baik Bu, saya sudah pernah mencoba meminta maaf. Meminta maaf, namun tidak secara langsung karena pada waktu itu saya tidak tahu apa kesalahan saya sebenarnya, sehingga dia marah kepada, dalam tanda kutipnya marah kepada saya. Saya meminta maaf secara umum di grup bahwasanya jika saya memiliki kesalahan baik itu perkara atau perbuatan, mohon dimaafkan. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, saya juga melakukan hal-hal lain selain meminta maaf itu. Misalkan ketika saya tidak sengaja bertemu atau berpapasan di sekolah, saya berusaha menyapa dia lebih dulu, atau dalam sebuah rapat itu saya selalu
berusaha bagaimana hubungan ini bisa terjalin dengan baik. Namun apa yang terjadi, terkesan beliau ini agak tidak merespon apa yang saya lakukan. Misalnya ketika saya memberi salam ketika bertemu di jalan, seolah-olah dia menjawab seadanya saja dan kembali cuek seperti itu. Jadi kita melihat ketidaknyamanan itu, kan Pak Padli juga sudah meminta maaf. Kira-kira kalau boleh tahu apa yang dilakukan oleh Pak Padli sehingga apa kira-kira yang dilakukan oleh Pak Padli sehingga yang ketidaknyamanan itu bisa akan lebih baik lagi. Ya, itu tadi Bu, pertama saya sudah berusaha minta maaf, kemudian saya berusaha menyapa beliau di setiap kesempatan kami bertemu. Kemudian ada lagi satu Bu yang saya lakukan, saya lupa sampaikan, saya juga pernah mengambil teman sebagai penengah masalah ini. Ya, jadi ada teman saya yang dekat dengan beliau, itu saya ajak bercerita, saya ungkapkan apa yang terjadi antara kami berdua, saya ungkapkan masalahnya ini, dan saya berharap teman ini bisa memediasi, memediasi antara saya dengan rekan guru tersebut, agar supaya hubungan kami kembali lebih baik seperti dulu. Saya kira itu sudah barangkali sudah bagus apa yang diterapkan oleh Bapak Padli. Nah, jadi apa rencananya Bapak Padli untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi yang saya pikirkan selama ini, saya tetap akan berusaha, walaupun Pak, walaupun selama ini saya berusaha, mungkin saya tidak akan bosan, karena dia walaupun bagaimana dia adalah senior saya di sekolah, dan tentunya kita berharap agar supaya tidak ada masalah ya antara satu guru dan satu lain, kita bisa bersatu, ya seperti itu. Jadi saya tetap akan berusaha, walaupun terkesan beliau cuek, ya saya akan tetap berusaha mendekati, memperbaiki hubungan ini, karena saya sadari bahwa saya mungkin ini adalah kesalahan saya sendiri. Apakah sih ada cara lain, cara Pak Padli agar ketidaknyamanan ini lebih baik lagi? Ada cara lainnya? Iya, saya akan mungkin ada ego juga pada diri saya karena saya telah berusaha kemudian tidak ada hasilnya. Namun saya akan menurunkan ego itu, saya akan berusaha meminta maaf secara langsung kepada beliau, walaupun apapun nanti hasilnya, ya saya serahkan kepada yang di atas. Mudah-mudahan dengan usaha tersebut hatinya bisa berbalik, bisa kembali, bisa memaafkan mungkin ketika ada kesalahan saya, dan tidak mungkin dia tidak bisa terima. Mudah-mudahan dengan itu Allah bisa membalikkan hatinya sehingga kami bisa dekat atau bisa harmonis lagi seperti itu. Menurut saya sih Pak Padli itu usaha Bapak sudah bagus, karena dia sudah berhasil berusaha yang ketidaknyamanan ini, dan langkah-langkah beberapa langkah yang dilaksanakan oleh Pak Padli. Saya kira itu sudah bagus sekali Pak. Nah, kira-kira apa komitmen Bapak Padli untuk menyelesaikan masalah tersebut? Bagaimana saya ungkapkan tadi Bu, ya, saya akan tetap berusaha menyapa beliau, dan saya akan tetap meminta maaf secara langsung, kemudian bagaimana lah supaya hubungan ini bisa kembali baik lagi. Barangkali kalau menurut saya sudah cukup, barangkali usaha Bapak itu sudah luar biasa sekali usahanya Bapak Padli. Mudah-mudahan nantinya kita dapat, saya mempunyai masalah seperti itu, mudah-mudahan saya bisa dengan menerapkan dengan cara Pak Padli, insya Allah. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Iya. Jadi barangkali cukup sekian Pak Padli perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kedepannya apa yang punya masalah Pak Padli bisa lebih baik lagi dan lebih meningkat lagi. Amin. Ya, cukup sekian. Saya juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Alhamdulillah kegiatan dari pembelajaran coaching telah selesai. Saya melihat tadi tujuan dari coaching ini sudah tercapai, yakni permasalahan yang dihadapi oleh Pak Padli itu Pak Padli sudah menemukan sendiri solusinya. Dan di sini saya melihat coach tadi sudah menerapkan alutikta, di mana menetapkan tujuan dari percakapan, kemudian menggali identifikasi dengan menanyakan kepada coach tentang awal renggangnya pertemanannya, kemudian membuat pertanyaan rencana aksi dengan menanyakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Padli dalam memperbaiki hubungan pertemanannya, kemudian melakukan pertanyaan tentang tanggung jawab yang dilakukan oleh Pak Padli dengan kemudian dijawab oleh Pak Padli dengan meminta maaf dan selalu menyapa. Jadi saya kira tujuan dari coaching kita sudah terlaksana dan sudah tercapai. Setelah ini saya akan menanyakan kepada Pak Padli bagaimana perasaannya setelah di coaching, setelah kegiatan coaching ini. Alhamdulillah saya merasa lebih tenang, bisa lebih flow karena apa yang saya tampung sendiri itu bisa saya bagikan kepada Ibu Hairana sebagai coach saya, dan melalui pertanyaan beliau saya bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Gitu. Terima kasih Pak. Demikian kegiatan pembelajaran coaching kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching, di mana intinya adalah coaching kita mencari masalah dari kita sendiri berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan penuntun dari coach. Adapun alur dari coaching ini ada 4. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan, yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Bagaimana, sudah siap? Siap Pak. Baik, jadi kesempatan pertama Ibu Suryani sebagai coach dan Ibu Hairana sebagai coach. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu Hairana. Saya sengaja kesini untuk bertemu dengan Ibu Suryani. Apakah bisa saya sharing dengan Ibu? Silahkan Ibu Rana, apa yang mau Bu Rana ceritakan? Baik, saya punya masalah di sekolah. Kebetulan saya dipercayakan memegang kelas 1 di SD. Ya, yang jadi masalah saya akhir-akhir ini saya mau memberikan ulangan somatik semester 1 tahun ajaran 2002-2003. Nah, sedangkan ada siswa saya yang belum lancar membacanya. Kalau boleh saya tahu Bu Rana, apa penyebab siswa tersebut belum lancar membaca? Kalau saya perhatikan, siswa saya itu sering termenung pada saat saya mengajar, diam, tidak mau dia buka mulutnya, dan bahkan kalau saya sudah suruh beberapa kali memegang pensil, dia memegang sebentar, dia letakkan lagi gitu. Apakah Bu Rana sudah berkomunikasi dengan orang tuanya tentang anak ini seperti itu di sekolah? Pernah saya panggil orang tua tersebut dengan cara berkolaborasi. Saya panggil ke sekolah khusus orang tua ini, bahwa saya menanyakan bagaimana keadaan anak ini di rumahnya. Dia katakan, oh iya, terkadang dia memang sering termenung. Makanya saya sebagai guru yang bertanggung jawab, saya harus tahu masalahnya di rumah, karena di sekolah keadaannya begitu, diam, termenung, ini yang jadi masalah. Kalau dalam pembelajaran Bu Rana, apa
hambatan Burana dalam mengajar sehingga anak ini tidak bisa mencapai hasil dalam membaca dengan maksimal? Jadi hambatan saya ini karena keseringannya termenung, terdiam, akhirnya proses pembelajaran yang saya berikan tidak terselesaikan dengan baik, apalagi membacanya. Burana tahu tidak anak ini punya saudara atau kakak di rumah yang bisa dia mungkin ajar membaca, dan ajar anak ini membaca? Anak ini kebetulan kembar, ya kembar. Anak ini namanya Nur Rahman dengan Nur Rahmi. Nah, yang Nur Rahminya ini menjadi masalah. Dia terdiam. Dia mempunyai bersaudara 3, ada kakaknya 3. Nah, ini yang sering dia terus memang keadaannya kepada begitu. Apa strategi Burana ke depannya agar dapat menciptakan pembelajaran sehingga anak ini menjadi semangat dan senang untuk membaca? Saya sering menuliskan sesuai kemampuan saya alfabet, yaitu A, B, C, D di papan tulis. Saya menyuruh menyebutkan, dia lancar. Contoh misalnya ya Ibu Guru, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dia bersemangat sekali dengan cara menyanyikan, lancar semuanya. Nah, pada saat saya menyuruh menunjuk ibu guru yang menunjuk secara bergantian alfabet itu, dia termenung, dia tinggal diam. Bagus sekali yang Burana terapkan itu. Tapi mungkin Burana masih punya strategi yang lain yang lebih bervariasi sehingga anak ini semakin bersemangat. Ada yang pernah saya lakukan, yaitu mengambil buku-buku ejaan. Itu yang pertama di perpustakaan. Terus yang kedua saya memperlihatkan dengan cara infokus itu. Burana tidak mau mencoba berkolaborasi dengan guru lain supaya lebih kreatif lagi? Pernah saya lakukan, salah satunya itu yang saya sebutkan tadi dengan cara infokus. Itulah yang biasa saya terapkan melalui infokus tersebut. Karena melalui infokus itu anak ini bersemangat. Karena cara saya, metode saya itu infokus, saya suruh anak-anak duduk melantai di depan infokus tersebut. Saya suruh duduk melantai. Nah, di situ saya memperhatikan siswa saya, kayaknya dia ada perubahan, karena mungkin karena sambil melihat pengejaan gambar orang di layar tersebut, akhirnya dia bahkan sampai mengangkat tangannya bergembira sambil tepuk tangan begitu. Saya kira apa yang Burana strategi yang ingin terapkan itu luar biasa sekali. Saya yakin bisa berhasil. Tindakan atau komitmen Burana selanjutnya agar rencana tersebut dapat terwujud dengan baik? Jadi saya rencananya di perangkat di metode pembelajaran saya akan tambahkan dengan melalui infokus agar anak bisa belajar sesuai dengan minatnya dan sesuai zaman. Bagus sekali Burana. Saya kira itu bisa meningkatkan siswa Burana tadi dapat meningkatkan pemahamannya dalam membaca. Semoga kita semua menjadi guru-guru yang kreatif ya Burana. Iya, insya Allah. Cukup kali. Sudah luar biasa sekali ibu berdua telah melakukan teknik coaching dan mengikuti alur-alur kita, di mana tadi pertama menyanyikan tujuan. Jadi tujuan dari
kita berdua ini adalah untuk mengatasi bagaimana cara mengatasi siswa yang kesulitan membaca. Kemudian alur yang kedua, identifikasi masalah. Tadi Ibu Coach, Ibu Suryani itu telah melakukan hal yang sudah menurut saya sudah sangat baik, di mana pertama menanyakan tentang kendala mengapa siswa ini tidak bisa membaca atau penyebabnya, kemudian hambatan-hambatan apa yang menyebabkan itu terjadi, kemudian pada rencana aksi juga sangat bagus. Ibu Hairana sebagai Ibu Suryani sebagai coach itu menyatakan tentang strategi yang mungkin dilakukan, kemudian hal apa yang sudah dilakukan, dan yang terakhir adalah tentang strategi yang lain atau kemungkinan strategi lain yang bisa dilakukan selain kedua tersebut. Dan yang terakhir, alur tanggung jawab. Saya kira tadi Ibu Suryani sangat baik dalam menanyakan komitmen Ibu Hairana tentang apa yang akan dilakukan nantinya untuk bisa mengatasi anak-anak yang sulit tadi membaca ini. Kemudian terakhir, Bu Hera, bisa saya tanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan Ibu Suryani? Alhamdulillah, setelah saya berkomunikasi sharing dengan Ibu Suryani, saya merasa lega. Apa yang sudah dijawab bersama di tempat ini, insya Allah saya akan terapkan di sekolah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa menghasilkan manfaat. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, demikianlah tadi proses coaching yang kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini menjadi solusi dari permasalahan kita. Kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.